Malam saya lagi tugas di warga RT 01 RW 08. Biasa kalau jam 2 itu jam rawan-rawannya. Saya lagi muter keliling, sebetulnya lagi ke jalanan. Ada orang minta tolong. Itu mobil pada lewat nggak ada yang nolong. Karena jam 2 malam, orang itu mungkin pada takut. Nah, terus pas saya lihat, ya saya juga sebagai anggota Linmas, saya disarankan kalau ada apa-apa harus dihadapi, gitu kan. Langsung saya ngempel Pak RT. Pak RT, tolong ke depan, ada orang dibacok. 2 kali saya ngempel, Pak RT, ada orang bacok. Nah, dia datang. Dia lagi, darahnya tuh lagi ngucur, Pak. Dia langsung nempel ke tembok, itu minta pertolongan. Dia minta dibawa ke rumah sakit. Tadinya mau dibawa pakai motor karena nggak bisa, karena dia tuh udah lemas. Nah, begitu lama RT ngebel ke Kapolsek Jati Sampurna, gitu Pak. Pak, itu lukanya itu di sebelah mana kalau bisa? Lukanya di belakang Pak, punggung di sini ya. Ini Pak nih, di sini nih. Saya baru tahu kalau dia itu seorang anggota kepolisian Pak. Tahunya dari mana Pak? Saya lihat ada di HP, gitu loh. Memang waktu saya nggak sempat tanya gitu-gitu Pak, gitu kan. Pas udah begitu langsung dibeliin air minum sama Pak RT. Oke, Pak, pada saat itu si korban ini sempat berbicara apa sih Pak setelah Bapak sampai itu Pak? Ya bicaranya cuma itu, saya minta tolong, saya dibacok gitu aja. Dikarenakan apa Pak? Ya masalah dikarenakan apa saya kurang tahu. Masalah di apa nggak tahu. Dia itu minta pertolongan, cuman orang itu nggak ada yang nolong, gitu. Informasi yang beredar itu kan dibegal Pak. Si korban sempat bilang gitu. Oh ya, sempat ngomong, tolong saya dibegal, saya dibacok. Korban dalam hal ini seorang anggota Polri berpangkat Aibda, inisialnya adalah ES, umur 41 tahun, berdinas di Korbrimob Polri di Kelapa II. Tersangka yang berhasil diamankan, ditangkap adalah seluruhnya yang terlibat dalam kejahatan ini. Ada 5 orang yang tadi kita. Aibda Edi Santoso, seorang anggota Brimob, menjadi korban aksi begal di Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Selasa 15 Februari 2022. Teriakan minta tolong Edi bahkan diabaikan pengguna jalan yang melintas. Padahal saat itu Edi Santoso terluka parah setelah mendapatkan sabetan senjata tajam komplotan begal. Pengguna jalan baik mobil, pribadi maupun angkot tidak ada yang berhenti meskipun melihat lambaian tangan Aibda Edi Santoso. Edi Santoso akhirnya mendapatkan bantuan pertolongan dari anggota Linmas Kelurahan Jati Raden Sarwono. Meskipun Sarwono awalnya tak menyangka bila pria yang ditolongnya itu merupakan anggota Brimob. Sarwono bercerita saat itu sedang bertugas di wilayah RT 01/08 yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia lalu berkeliling menjaga keamanan di wilayahnya sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Ketika dekat dari jalan raya, Sarwono mendengar teriakan minta tolong. Ia pun mencoba menghampiri sumber suara. Saat itu, ia melihat seorang pria berada di pinggir jalan dengan posisi melambaikan tangan meminta pertolongan. Saya pertama kali lihat dia minta pertolongan. Soalnya banyak mobil pada lewat tidak pada berhenti. Takut ada angkot, ada mobil pribadi itu pada lewat. Korban teriak tolong gak ada yang nulongin, kata Sarwono 15 Februari 2022. Selanjutnya Sarwono memanggil RT setempat untuk membantu korban yang saat itu terluka parah di bagian punggung. Ia pun tidak mengetahui bahwa pria yang ditolongnya merupakan anggota Brimob. Sarwono baru sadar pria tersebut anggota Brimob Polri dan WhatsApp grup Linmas di kelurahan. Bahkan Sarwono mengatakan saat kejadian korban Aibda Edi Santoso itu memang tidak mengenakan pakaian dinas.
sehingga ia tidak tahu korban begal yang ia tolong ia merupakan anggota Polri atau anggota Brimob. Korban tidak pakai baju dinas. Kalau pakai baju dinas saya langsung tolong, karena saya nggak tahu dia seorang anggota. Pakai jaket, celananya pakai celana Levi's, pakai sepatu, sepatunya kayak sepatu karet. Sarwono mengatakan saat itu korban dalam posisi duduk di pinggir jalan. Ia juga melihat banyak bercak darah di jalanan dan di punggung korban. Korban, kata Sarwono, meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, terus dia RT datang. Pas dia datang, darahnya ngucar lagi tuh. Korban langsung nempel di tembok minta pertolongan. Dia minta dibawa ke rumah sakit, kata Sarwono 15 Februari 2022. Pantauan di Jalan Raya Keranggan, tepatnya di lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara, sangat minim fasilitas lampu penerangan. TKP begal yang menimpa anggota Brimob berada tepat depan pol kendaraan taksi. Kiri kanan jalan merupakan dinding dan perpohonan cukup rindang. Sejauh kurang lebih 500 meter di lokasi TKP begal, tidak ada fasilitas lampu penerangan jalan, sehingga bisa dibayangkan jika pada malam hari lokasi tersebut gelap. Kondisi gelap ini tentu saja menjadi titik rawan kasus kejahatan. Padahal Jalan Raya Keranggan merupakan akses penghubung wilayah Pondok Gede dengan kawasan Cibubur. Sarwono, saksi kejadian yang juga Linmas Kelurahan Jatiraden, mengatakan pukul 02.00 WIB ke bawah merupakan jam rawan kejahatan di wilayah tersebut. Biasa kalau jam 2 itu jam rawan-rawannya saya lagi muter keliling. Kebetulan saya lagi jalan, ada orang minta tolong, kata Sarwono pada Selasa 15 Februari 2022. Dia merupakan saksi yang pertama menolong korban. Saat itu ia langsung menghubungi ketua RT setempat dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Pas saya lihat dia, korban, minta tolong, langsung saya gebel telepon Pak RT. Pak RT nelpon Kapolsek Jati Sampurna untuk dibawa ke rumah sakit. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, kronologis kejadian bermula saat korban baru pulang dari dinas sekira pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Kejadian dini hari, korban berkendara sepeda motor dari arah Pondok Gede menuju Ciliwungsi melintas di Jalan Raya Keranggan. Di tengah perjalanan, kendaraan korban dipepet kawanan begal berjumlah 3 orang yang menunggangi satu sepeda motor berboncengan. Tepat di daerah ujung aspal, korban sudah mulai curiga karena diikuti kendaraan Honda Beat warna hitam berbonceng 3. Kawanan begal tersebut langsung memepet kendaraan korban. Tanpa basa-basi, mereka kemudian mengayunkan senjata tajam jenis celurit. Korban dibacok menggunakan celurit hingga terjatuh dari motor. Setelah jatuh, para pelaku masih menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban yang sudah terdesak berusaha melawan. Ia menangkis sebutan celurit menggunakan tangan hingga mengalami luka-luka. Tangan kiri korban mengalami luka bacok. Setelah korban tidak berdaya, para pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Setelah pelaku kabur membawa sepeda motor korban, warga setempat tiba di lokasi dan langsung membawa anggota Brimob tersebut ke rumah sakit terdekat. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Jati Sampurna dan saat ini masih dalam penyelidikan, ungkap Erna 15 Februari 2022.